Teman-teman, kembali lagi di New Nets ID, dan di video-video di New Nets ID ini tentang konten seputar informasi dan berita yang update terbaru ya teman-teman, dan yang bermanfaat juga buat kalian. Oh ya, mau mengucapkan selamat datang yang baru bergabung, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga jangan lupa untuk di share. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau mengasih tahu apa ya? Oke, kita mau mengasih tahu tempat-tempat legenda atau tempat-tempat unik yang berada di Indonesia, teman-teman. Dan di sini Saku udah mendapat dokumennya, dan kita mau review tempat-tempat legenda bersejarah yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman, ini kita kasih apanya spoiler dulu ya. Oke, yang pertama itu ada Benteng Fort Rodrem, dan kedua Candi Borobudur, ketiga Candi Prambanan, 4 Gereja Katedral, 5 Gereja Beleduk, 6 Gedung Sate, 7 Istana Maimun, 8 Klenteng Sampokong, 9 Lawang Lewu, 10 Museum Fatila, 11 Masjid Istiqlal, 12 Pagoda Watugong. Oke. Dan jika kalian mendapatkan informasi dari kota legenda yang ada di atas, kalian bisa komen aja di bawah ya teman-teman untuk melengkapinya. Oke, ini bangunan yang kita review ya, bangunan yang kita review dari kota-kota legenda yang ada di mana ya, di Indonesia ya. Nah, di sini ada bangunannya, itu namanya itu Benteng Fort Rodrem, teman-teman. Nah, ini bangunan tua yang kita lihat sedikit. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Oke, di sini apa namanya? Benteng Fort Rodrem berada di daerah Makassar, teman-teman, dan bangunan ini sangat sejarah sekali bagi kota Makassar dan memiliki nilai arsitektur yang sangat kental, arsitektur Belanda, teman-teman. Jadi bangunan ini sejarah dari rumah Belanda gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat scroll ke bawah lagi. Yang kedua tuh ada di Candi Borobudur. Siapa sih yang nggak kenal sama Candi Borobudur, teman-teman? Nah, kita kasih informasi singkat dari Candi Borobudur ya. Candi Borobudur termasuk ke dalam salah satu daftar situs warisan dunia milik UNESCO. Nah, banyak perdebatan mengenai hilangnya Candi Borobudur dari 7 daftar keajaiban dunia. Candi Borobudur tetap menjadi satu peninggalan sejarah penarik perhatian dunia. Itu sebabnya Candi Borobudur saat ini masuk ke dalam list of the World Heritage Sites dari UNESCO, teman-teman. Oke ya. Dan di sini dengan ukuran mencapai dari 15.000 meter persegi, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Secara keseluruhan, bentuk Candi Borobudur tergolong cukup sederhana. Akan tetapi konsep stupa tunggal dari candi ini merupakan representasi dari ajaran Buddha, yaitu mandala. Candi Borobudur dibangun dengan detail dengan menakjubkan sehingga seluruh bagian teras bisa terlihat dengan jelas. Hal yang ini karena di setiap bagian dinding ada banyak sekali relief dan pahatan yang menceritakan tentang sejarah yang terjadi pada masa itu. Itulah arsitektur Candi Borobudur sangat terkenal. Nah, yang ketiga tuh ada Candi Prambanan, teman-teman. Nah, siapa sih yang gak kenal Candi Prambanan? Mari kita singkat ringkas ya candi ini ya. Candi Prambanan sangatlah unik dan indah. Berbalik dari Candi Borobudur, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Walaupun secara umum Candi Prambanan menganut desain arsitektur candi agama Hindu pada umumnya, bukan berarti tidak ada sesuatu yang menakjubkan dari bangunan bersejarah ini. Dari segi arsitektur, Candi Prambanan terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama adalah Bruloka, yaitu alam para manusia. Yang kedua adalah Burvaloka, yaitu alam para pendeta dan pelayan Tuhan. Yang ketiga adalah Savroloka, yaitu alam bagi Tuhan dan para pencipta. Dinding Candi Prambanan ini sangatlah unik, teman-teman. Nah, ini adalah candi yang merupakan sejarah dari sistem-sistem zaman dulu yang bersejarah kerajaan begitu ya, teman-teman ya. Dan bisa kita lihat ini dinding Prambanan relief dan ukiran menceritakan tentang Ramayana, salah satu cerita Hindu yang paling terkenal hingga saat ini. Walaupun luas Candi Prambanan tidak seluas Candi Borobudur,
Nah, yang keempat kita menuju ke gereja katedral teman-teman. Ini gereja yang dulu yang sangat terbesar sekali dan gereja yang bersejarah sekali teman-teman ya. Dan kita bahas singkat, gereja katedral berdiri dengan megah indah di tengah-tengah ibu kota Indonesia. Nah oke teman-teman, kita lihat walaupun Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, ternyata gereja katedral yang berada di Jakarta masih berdiri dengan kokoh. Gereja ini mempunyai banyak sekali keunikan dari segi arsitektur, terutama juga dibandingkan dengan arsitektur bangunan di Indonesia. Sebagai contoh, bangunan bersejarah ini memiliki bentuk salib yang melambangkan umat Kristiani. Selain itu, gereja ini mempunyai gaya neogotik, yaitu gaya bangunan yang biasa digunakan oleh gereja Eropa pada abad ke-19. Jadi ini ceritanya, ini gereja yang sudah tua, gereja yang bersejarah yang digunakan pada abad ke-19 di Eropa telah ada di Indonesia teman-teman. Dan ini adalah salah satu bentuk peninggalan sejarah teman-teman. Oke ya, kita lanjut yang kelima, gereja Beleduk. Oke, gerejanya itu ini dia seperti ini ya. Kita bahas singkat dengan ringkasnya dulu teman-teman. Desain arsitektur gereja Beleduk memiliki kubah layaknya sebuah masjid. Nah ini nih yang uniknya teman-teman. Dan di sini gerejanya ini, gereja Beleduk ini salah satu bangunan yang merupakan sejarah juga teman-teman ya. Oke, kita baca lagi lebih ringkasnya. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa gereja Beleduk di Semarang memiliki kubah layaknya sebuah masjid. Hal yang ini menjadikan bangunan mempunyai gaya arsitektur yang cukup unik. Perlu diketahui, gereja Beleduk masuk dalam daftar bangunan bersejarah karena merupakan gereja tertua di Jawa Tengah, teman-teman. Nah, gereja ini dibangun pada tahun 1753. Itu sekitaran 30 tahun yang lalu ya. Ini gerejanya ini masih berdiri kokoh dan gerejanya ini unik ya. Karena uniknya itu kenapa? Karena dia itu memiliki arsitektur yang bersama dengan masjid, tapi dia itu gereja sebagai umat Kristiani teman-teman. Dan ini adalah bangunan sejarah juga ya. Nah, gereja Beleduk memiliki bentuk segi 8, sementara di bagian dalam gereja ini menganut desain salib Yunani, sehingga gereja ini menonjolkan kesan gereja di Roma dan Valtan ketimbang Eropa. Oke teman-teman ya, langsung kita lanjut ke 6, Gedung Sate. Nah ini nih yang uniknya nih, Gedung Sate ini termasuk merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, berbicara dengan arsitektur khas Indonesia, mungkin dikatakan bahwa Gedung Sate adalah salah satu bangunan yang mencerminkan ciri khas Indonesia. Hal ini karena arsitek Belanda bernama Jagerbert menyatakan bahwa dia mencampurkan kesan Eropa Nusantara membuat bangunan ini. Nah, jadi sedikit cerita singkatnya, ini bangunan dari sejarah Belanda ini teman-teman ya. Eropa itu dia kolaborasi dengan membuat bangunan sejarah yang terdiri di Jawa Barat, yaitu Gedung Sate. Dan ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang ada di Indonesia dengan bangunan kultur Eropa ya. Nah, kita langsung lanjut ke 7 teman-teman ya. Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini adalah masjid terbesar yang ada di Sumatera Utara. Istana Maimun dibalut dengan kelir warna emas yang mewah, dan ini salah satu termasuk bangunan bersejarah yang ada di Sumatera Utara. Kita langsung bahas ke sisi ringkasnya teman-teman. Sesuai dengan namanya, Istana Maimun adalah sebuah istana yang saat ini masih berdiri tegap di wilayah Medan. Sejak bangunan bersejarah ini didirikan pada tahun 1891. Nah ini nih bangunan yang sudah tua, yang 1891, udah sekitaran 1 abad ya, 100 tahun yang lalu teman-teman ya. Sangat menakjubkan kali ya. Jika dilihat sepintas, Istana Maimun memang terlihat seperti istana dengan tema Melayu. Walau begitu, Kapten Theodor van Erp yang merupakan arsitek dari Istana Maimun ternyata mencampurkan beberapa gaya arsitektur lainnya. Beberapa diantaranya adalah gaya arsitek Islam dan terlihat dari bagian atap, India dari bagian interiornya, serta Itali yang terlihat dari pencahayaannya. Nih teman-teman, wah ini sangat desain yang sangat hebat sekali nih teman-teman ya. Oke, kita langsung next. Langsung kita menuju yang ke-8, Kleteng Sampakong. Wah ini bangunan ini bersejarah nih, seperti bangunan Jepang ya teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi teman-teman, kita bahas ringkas lagi. Kleteng Sampakong di kota Semarang didirikan sebagai penghormatan bagi Laksamana Cheng-ho. Dia merupakan seorang Islam keturunan Tionghoa. Wow,
memulai peradaban Cina di daerah ini. Dari segi arsitektur, kelenteng Sampom mengadopsi The Poduntin City in the China. Nah, ini bangunannya sangat bersejarah juga nih teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke 9 teman-teman. Lawang Sewu. Widih, ini bangunannya sangat legenda juga nih teman-teman. Itu Lawang Sewu. Kita langsung bahas ringkat. Lawang Sewu memiliki arti pintu 1000. Wah, di pintu 1000 sangat dahsyat nih teman-teman. Padahal dalam kenyataan jumlah pintu di bangunan tidak sampai 1000. Total keseluruhan pintu yang ada di bangunan ini hanya mencapai 928 pintu. Wah, ini bangunan bersejarah Lawang Sewu tuh yang memiliki pintu banyak ya teman-teman ya. Pada awal pendirian bangunan ini, Lawang Sewu digunakan untuk perusahaan kereta api yang dimiliki oleh Belanda sebagai kantor pusat. Itu sebabnya banyak sekali ruangan yang bisa ditemukan di bangunan ini. Tentu saja dengan ukuran pintu dan jendela yang tergolong sangat besar dan memberikan sirkulasi udara yang baik. Nah, kita lanjut yang ke-10, Museum Fatila. Nah, ini museum sejarah juga yang legenda yang terdapat kita ya teman-teman. Di Jakarta adalah Museum Fatila yang menjadi salah satu bangunan bersejarah yang cukup terkenal. Bangunan dua ini pertama kali digunakan sebagai pusat pemerintah zaman Hindia Belanda. Waduh, ini pemerintahan pusat di zaman India dan Belanda ya teman-teman ya. Kita lanjut yang ke-11, Masjid Istiqlal. Wah, ini masjidnya yang sangat mewah nih teman-teman. Yang terakhir nih kurasa ya. Salah satu Masjid Istiqlal cukup terkenal dengan desainnya yang cukup modern. Pada awalnya kemerdekaan Indonesia belum ada bangunan megah dengan gaya modern. Akan tetapi Presiden RI meminta untuk dibangun masjid besar yang akhirnya menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara, yaitu dengan sebutan Masjid Istiqlal. Wih, keren sangat ya teman-teman ya. Oh ya, ini yang terakhir ini 12, Pagoda Gotung. Nah, ini gedung pagoda ini sangat tinggi sekali teman-teman ya, hampir mencakar langit teman-teman. Nah, selain kelenteng Sampong, Semarang juga memiliki Pagoda Wangtung. Pagoda memiliki 2 inti dengan arsitektur wihara umat Buddha. Nah, ini yaitu bangunan bersejarah juga nih teman-teman. Seperti like-nya di Thailand. Oke teman-teman, jadi ada 12 bangunan yang kita bahas itu. Yang kita bahas ini, semoga infonya bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya dan share-nya ke sosial media kaliannya. Dan kita bakalan nge-share informasi-informasi terbaru di channel ini. Alangkah baiknya kalian nyalakan loncengnya dan pasti clicking tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di New Nets ID. See you.